Halo, Assalamualaikum adik-adik semua. Kenalin, nama aku Cindy. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai faktor penyebab keberagaman suku dan budaya di Indonesia. Nah, adik-adik semua udah pada tahu kan kalau suku dan budaya di Indonesia itu sangat banyak dan beragam sekali. Nah, untuk itu kita harus mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab dari keberagaman tersebut. Nah, untuk lebih lanjutnya kita simak video pembelajaran ini ya. Keragaman adalah kekayaan dan berkah tak terhingga bagi bangsa Indonesia. Keragaman suku budaya Indonesia tercatat lebih dari 1.300 suku bangsa yang ada di Indonesia dengan suku Jawa sebagai mayoritas, mencapai 40% dari populasi. Nah, uniknya pembagian suku ini tidak bisa dibilang mutlak karena adanya perkawinan campur atau perpindahan penduduk sehingga berpengaruh pada percampuran budaya. Suku bangsa Indonesia bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, tipe fisik seperti bentuk fisik, warna kulit, rambut, dan sebagainya. Yang kedua ada bahasa seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, dan sebagainya. Yang ketiga ada adat istiadat seperti upacara perkawinan, rumah adat, dan pakaian adat. Yang keempat ada kesenian seperti tarian, alat musik, lukisan, dan sebagainya. Yang kelima ada sistem kekerabatan, apakah patrilineal atau matrilineal. Yang terakhir ada batas fisik lingkungan. Contohnya itu ada Baduy Dalam dan Baduy Timur. Sungguh angka yang terlampau banyak kan adik-adik? Nah, lalu pernahkah adik-adik bertanya apa sih penyebab keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia? Nah, sedikitnya itu terdapat 4 faktor yang menjadi penyebab keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Nah, simak video yang selanjutnya ya. Faktor pertama adalah leluhur yang berbeda. Leluhur bangsa Indonesia berasal dari 2 nenek moyang dengan ras yang berbeda. Suku bangsa yang tinggal di bagian barat Indonesia merupakan keturunan ras Mongoloid, sedangkan yang tinggal di bagian timur adalah keturunan ras Austramelanesid. Leluhur suku bangsa di timur Indonesia datang lebih dulu ke wilayah Nusantara dari Afrika pada 100.000 tahun sampai 300.000 tahun yang lalu. Leluhur suku bangsa di barat baru datang pada 5.000 tahun lalu dari selatan Taiwan. Leluhur dari ras Mongoloid dan ras Austramelanesid hidup bersama dalam damai. Beberapa mengalami percampuran ras melalui perkawinan, terutama yang berada di wilayah Wallacea seperti Nusa Tenggara dan Sulawesi. Seiring dengan berjalannya waktu, terjadi proses pembelajaran hingga memicu evolusi budaya dan bahasa yang akhirnya membentuk kelompok-kelompok suku bangsa yang berbeda. Yang kedua adalah pengaruh budaya asing. Nah, apa sih pengaruh budaya asing itu? Keberagaman dapat juga muncul dari pengaruh kebudayaan asing yang berpadu dan membentuk akulturasi 2 kebudayaan hingga menciptakan budaya baru dengan ciri khas yang berbeda. Nah, misalnya itu, budaya Jawa setelah Kesultanan Mataram Islam banyak dipengaruhi oleh budaya Arab yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari Jazirah Arab. Seperti sistem penanggalan Jawa bahkan memiliki keterkaitan erat dengan sistem penanggalan Hijriyah Islam yang ada di Arab. Yang ketiga adalah kondisi iklim yang berbeda. Kondisi iklim antar wilayah Indonesia yang berbeda turut mempengaruhi keberagaman suku bangsa. Nah, masyarakat yang tinggal di wilayah bagian barat Indonesia memiliki musim hujan teratur, akan bermata pencaharian sebagai petani. Sedangkan yang tinggal di wilayah bagian timur Indonesia yang pada dasarnya memiliki musim kemarau akan didominasi oleh padang sabana dan masyarakatnya akan berpenghasilan sebagai peternak atau pemburu. Nah, mereka akan hidup sebagai pemburu dan akan cenderung memiliki kulit yang lebih gelap karena sering terkena paparan sinar matahari. Yang keempat adalah letak geografis. Wilayah Indonesia yang luas dan terdiri dari atas ribuan kepulauan dengan bentangan alam yang berbeda memiliki andil besar dalam mempengaruhi keberagaman bangsa.
masyarakat lokal akan selalu beradaptasi pada lingkungan tempat tinggalnya. Secara tidak langsung, hal itu turut mempengaruhi adat kebiasaan, kepercayaan, dan adat kebiasaan mereka yang sedikit demi sedikit akan berubah. Perbedaan bentang alam pada tempat tinggal akan memicu adanya keberagaman. Sebagai contoh, dalam satu pulau, kelompok masyarakat yang tinggal di daerah pesisir akan memiliki adat budaya dan kepercayaan yang erat kaitannya dengan laut. Sedangkan kelompok masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan akan cenderung memiliki adat kebudayaan dan kepercayaan yang erat kaitannya dengan gunung. Nah, kondisi ini lebih berbeda bisa kita temui di kelompok masyarakat di pulau lain dengan kondisi geografis yang berbeda pula. Nah, adik-adik, sudah selesai pembahasan kita mengenai faktor penyebab keberagaman budaya di Indonesia. Semoga penjelasan dari saya dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Dadah!